Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di sini. Nah, kali ini Mimin akan bawakan manhwa baru yang berjudul The Demon in Human Form. Tapi sebelum itu, Mimin mau minta maaf dulu kepada viewers setia Mimin jika akhir-akhir ini Mimin upload videonya kurang konsisten. Tapi ya sudahlah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin bacakan dulu sedikit sinopsisnya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria yang mengungkap sisi gelap dalam dirinya, yang sebenarnya adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Dalam upayanya menyembunyikan identitas aslinya, dia harus berhadapan dengan konflik batin dan ancaman dari berbagai pihak yang ingin menggunakannya untuk tujuan jahat. Kehidupannya berubah drastis ketika dia bertemu dengan sejumlah orang yang menguji nilai kemanusiaannya. Ketegangan semakin meningkat saat dia mulai mempertanyakan arti hidup dan keadilan di dunia manusia. Dengan kehadiran musuh dan sekutu yang tidak terduga, perjalanan sang protagonis menjadi sebuah pencarian diri yang penuh dengan tantangan serta pengorbanan demi melindungi orang-orang yang dia sayangi dan melawan kegelapan dalam dirinya sendiri. Atau singkatnya, manhwa ini menceritakan tentang Hong Do-jin, seorang gangster yang menggunakan kekuatan iblis untuk membalas dendam. Cerita dimulai dengan memperlihatkannya suatu tempat yang dipenuhi dengan rerumputan indah. Di sana terlihat sosok iblis sedang bergerak ke arah kota. Setiap langkahnya membuat tumbuhan di sekitarnya menjadi kering. Iblis itu pun terus saja melangkahkan kakinya dan terus memegangi pedang di tangannya sembari mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Sementara itu, para penjaga yang berada di tembok kota langsung bersiap karena iblis Jin Gang telah muncul. Salah satu dari mereka bersiap untuk melapor ke pimpinan aliansi. Namun, salah satu penjaga di sana justru dikejutkan oleh pesan telepati karena pimpinan aliansi malah memerintahkan mereka untuk mengerahkan segalanya demi menyerang iblis Jin Gang. Bahkan, meski perintah ini berarti kematian, setiap orang tetap harus menghentikan iblis itu. Sang pimpinan meminta para prajurit untuk mengorbankan nyawanya demi generasi penerus. Dengan perintah itu, para prajurit pun seketika menjadi semakin bersemangat dan tanpa takut langsung menerjang si iblis. Melihat para prajurit datang menyerang ke arahnya, iblis Jin Gang di sana hanya diam saja dan tak bergeming sedikit pun. Para prajurit itu pun percaya jika nama mereka pasti akan tercatat dalam sejarah dunia bela diri. Mereka yakin akan dapat membunuh iblis itu karena Jin Gang tetaplah manusia, sama seperti mereka. Saat para prajurit menerjang mendekat, iblis Jin Gang di sana masih saja terdiam. Lalu tiba-tiba saja mulai memancarkan aura mengerikannya. Bahkan aura mengerikannya itu sanggup membunuh prajurit lemah hanya dari auranya saja. Salah seorang prajurit yang berhasil bertahan benar-benar dibuat terkejut, tak menyangka bagaimana bisa warrior tingkat 2 dan di atasnya beserta Supreme Master. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Jin Gang sama sekali. Ia pun menyadari jika kelompoknya tak akan bisa sembarangan mendekat. Si iblis lalu mempersiapkan pedangnya dan tanpa basa-basi langsung melancarkan tebasan kuat untuk membumi hanguskan para prajurit. Di ruang pimpinan aliansi, beberapa tetua kini terlihat sedang meminta pimpinan untuk menarik mundur pasukan. Berdasarkan tim investigasi, Jin Gang telah membuat perjanjian dengan iblis kelas atas dari neraka. Jiwa yang dibunuh olehnya akan menjadi persembahan, dan sebagai gantinya, Jin Gang bisa menggunakan kekuatan iblis. Dengan kata lain, semakin banyak pasukan yang mati, semakin kuat iblis tersebut. Mendengar penjelasan itu, sang pimpinan di sana malah balik bertanya, mengapa mereka hanya berkumpul dan tidak bertempur, menuduh mereka pengecut. Seorang tetua di sana pun membalas, menanyakan kenapa pimpinan tidak mengerti situasi. Jika ini terus berlanjut, semua pasukan hanya akan menjadi persembahan bagi iblis. Dan skenario terburuknya iblis kelas atas itu akan turun ke dunia manusia dengan meminjam tubuh Jin Gang
yang bahkan Heavenly Demon sendiri takkan mampu hentikan. Tetua itu pun terus saja memohon pimpinan untuk menarik mundur pasukan. Mendengar penjelasan itu, sang pimpinan tertawa sinis dan berkata bahwa itu akan menyulitkan karena sebuah pesta haruslah mewah dan kedatangan tamu berharga tidak akan lengkap jika makanannya tidak mencukupi. Si tetua sontak terheran mendengar hal itu, tetapi secara mengejutkan dari balik mulut si pimpinan muncul sosok mengerikan yang berkata, apakah mereka semua tidak mengetahui tentang seberapa banyaknya usaha yang telah dikerahkan? Sosok itu telah menghabiskan 500 tahun untuk menemukan tubuh manusia yang bisa menjadi wadah bagi Lord Raksasa. Sembari berusaha keluar dari mulut sang pimpinan, sosok itu menambahkan agar wadah itu mau membuat kontrak dengan Lord Raksasa, dirinya harus menghapuskan klan miliknya dan menyisakannya dengan rasa benci dan keinginan balas dendam, sehingga wadah tersebut bisa membunuh tanpa henti agar Lord Raksasa dapat merasukinya. Melihat kemunculan ular biru, Imugi, para tetua di sana sontak menjadi sangat terkejut dan menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Imugi pada sang pimpinan. Bukannya menjawab, si ular malah menertawakan mereka karena bodoh dan tidak setia, lalu langsung menyemburkan cairan asam untuk memusnahkan mereka semua. Dengan hilangnya para tetua, si ular berkata bahwa pimpinan aliansi yang mereka ikuti selama puluhan tahun adalah dirinya, The Lesser Dragon Imugi. Namun tiba-tiba dirinya pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang memancarkan demonic energy yang sangat luas dan dalam tubuh yang sangat sulit ditemukan bahkan di neraka. Mata ketiganya hanya dapat dilihat saat ia sudah turun sepenuhnya. Si ular pun menyadari jika sosok di hadapannya adalah sang Lord Raksasa dan langsung menundukkan kepala sebagai pelayan setia, berharap dapat menjadi tangan dan kaki tuannya. Sejenak sang Lord Raksasa bertanya apakah si ular akan melakukan apapun, lalu tanpa basa-basi langsung menyatakan keinginannya untuk si ular mendapatkan kematiannya. Melihat tuannya mengangkat pedang, si ular pun terkejut. Tubuh itu tiba-tiba saja meneteskan air mata dan berkata bahwa dirinya telah kehilangan istri dan anak perempuannya. Bahkan klannya telah dihabisi sepenuhnya. Karena itulah ia menjual jiwanya kepada iblis hanya untuk memburu si ular. Mengetahui tubuh itu masih memiliki kesadaran manusia, si ular benar-benar terkejut karena bagaimana mungkin jiwa manusia bisa bertahan dari kendali Lord Raksasa. Meski terkejut, si ular tak berdaya. Pria itu melancarkan tebasan kuat yang memotong tubuh si ular. Pria itu merasa lega karena balas dendamnya telah berakhir. Semua penderitaan dan kematian orang-orang tersayangnya telah terselesaikan. Namun, ia pun dikejutkan oleh pesan telepati dari sosok iblis yang mencoba merasukinya. Iblis itu memberikan selamat atas balas dendamnya dan merasa terhibur dengan aksinya. Karena semuanya telah selesai, maka sang iblis menagih kontraknya untuk menyerahkan tubuhnya dan memerintahkan pria itu untuk menerimanya serta menikmati kenikmatan menjadi bagian dari eksistensi tertinggi. Saat Lord Raksasa hendak mengambil alih tubuh, pria itu tiba-tiba berkata bahwa dirinya menolak kenikmatan semacam itu dan tidak akan membiarkannya datang ke dunia manusia. Ia pun bersiap menusukkan pedangnya ke arah mata ketiganya. Sontak si iblis terkejut dan bertanya, setelah membunuh begitu banyak manusia, apakah kau pikir bisa pergi dengan damai ke alam baka? Yang menunggunya adalah penderitaan kekal di neraka, atau jiwanya akan dimusnahkan oleh King Yama sehingga menghilang selamanya. Meski iblis mengatakan itu semua, pria tersebut tidak peduli dan berkata itu merupakan sambutan ramah yang pernah didengarnya. Dengan tekad mengakhiri segalanya, pria itu akhirnya menancapkan pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Api biru pun keluar dari tubuhnya. Api biru itu adalah jiwa dari iblis yang membuat perjanjian. Ia sangat kesal dengan tindakan pria itu dan bertanya apakah pria itu pikir ini akan berakhir begitu saja. Apakah dirinya, sang Lord Raksasa, akan membiarkan wadah yang susah payah dicarinya menghilang? Apapun yang terjadi, si iblis akan membuat pria tersebut kembali berinkarnasi dan akan mengambil wadahnya meski memakan waktu ratusan atau ribuan tahun. Selama jiwa pria itu masih ada, kontrak yang telah terjadi akan tetap berlaku. Kemudian, Sin pun dibawa maju ke masa sekarang, di masa dunia modern sedang berlangsung. Saat ini,
terlihat seorang pria yang sedang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk tentang kematian yang tak dapat dijelaskan. Pacarnya yang tidur di sebelahnya bertanya, apakah Dojin baik-baik saja? Karena selama tidur, ia terus mengerang kesakitan dan berkeringat. Dojin pun menjawab bahwa akhir-akhir ini ia selalu mengalami mimpi yang sama dan sepertinya sedang kelelahan. Sejenak si pacar pun hanya terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Lalu si pacar yang mengerti kemudian bertanya, apakah Dojin akan benar-benar berhenti dari pekerjaannya yang terlalu berbahaya ini? Ia tidak ingin Dojin terluka dan melukai siapapun. Di tengah momen itu, tiba-tiba saja Dojin mendapatkan panggilan telepon dari bosnya yang memintanya untuk segera datang. Dojin pun menjawab bahwa dirinya akan segera ke sana. Melihat Dojin bersiap-siap, si pacar di sana bertanya, apakah Dojin akan keluar di malam yang selarut ini? Dengan lirih Dojin membalas bahwa ada hal mendesak di perusahaannya dan setelah semua masalah selesai, ia akan memberitahu bosnya untuk berhenti. Ia berjanji tidak akan menjalani kehidupannya lagi sebagai iblis. Singkat cerita, Shin pun beralih memperlihatkan sebuah pabrik terbengkalai di dekat dermaga. Terlihat di sana ada dua kelompok gangster yang kini sedang mengadakan pertemuan. Bos geng Taesung yang bernama Gu Taesung, ia pun mengajukan usulan untuk menyelesaikan semuanya dengan pertarungan 1 lawan 1. Mendengar itu, bos dari geng Hohyong yang bernama Choi Hohyong pun setuju. Siapa yang kalah akan mundur dari hak pengelolaan dermaga. Hoyong yang tahu Taesung mengandalkan kaki tangannya yang dijuluki iblis, kini dirinya juga telah mengangkat anak baru, atau kita sebut saja Paijo, untuk menghadapinya. Dengan sedikit tertawa, Taesung pun meresponnya dengan berkata bahwa sepertinya Hoyong telah membujuk seorang anak terlatih untuk menjadi gangster dan bertanya pada Dojin, apakah tidak masalah dengan lawannya yang cukup kuat. Dojin yang ternyata sudah ada di sana dan dia merupakan kaki tangan Taesung sekaligus pemimpin geng. Ia pun menjawab tidak peduli siapapun lawannya, dirinya akan menghancurkannya. Melihat Dojin, anak buah Hoyong pun terkejut karena Dojin yang terkenal ternyata lebih muda dari dugaan. Padahal rumor mengatakan jika Dojin pernah mengirim 10 orang dari geng White Bear ke rumah sakit seorang diri. Paijo pun di sana terus mengejek Dojin karena julukan iblisnya sangatlah kekanak-kanakan dan para preman terlalu banyak membual. Tepat setelah mengatakan itu, tanpa membuang-buang waktu, Paijo pun mulai menyerang Dojin. Sebagai mantan pro ranker MMA, Paijo terus melayangkan pukulannya pada Dojin yang hanya diam dalam posisi bertahan. Menyadari jika Dojin hanya fokus melindungi kepalanya, Paijo pun mengalihkan pukulan kuatnya ke arah rusuk Dojin. Belum sempat Dojin merespon, dengan cepat Paijo di sana langsung mencengkeram kepala Dojin, lalu menghantamkannya ke serangan lutut miliknya yang sangat keras. Meski begitu, Dojin belumlah tumbang dan tatapannya di sana masihlah fokus mengikuti pergerakan Paijo. Paijo pun kini telah berhasil mengunci Dojin dan menyarankannya untuk datang ke gym pelatihannya karena kemampuan Dojin ternyata sangat menyedihkan. Meski terkunci, dengan santai Dojin pun berkata bahwa dirinya sangat membenci lantai gym dan matrasnya sangat bau kaki. Tepat setelah mengatakan itu, Dojin pun membanting tubuh Paijo dengan penuh tenaga ke arah belakang. Sebelum Paijo sempat bereaksi, Dojin di sana telah bersiap melancarkan pukulannya. Sontak Paijo seketika bersiap melindungi dadanya, tetapi yang dipukul Dojin adalah masa depannya, membuat Paijo merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Dojin pun tidak berhenti, ia menjambak rambut Paijo dan membanting kepalanya ke lantai. Melihat itu, dengan tawa kecilnya Taesung pun berkata bahwa pertarungannya sudah berakhir. Hoyong di sana sangatlah kesal dan anak buahnya memintanya bersabar, yakin Paijo akan memperlihatkan kemampuannya. Namun, bosnya membalas bahwa dalam pertarungan sungguhan yang dibutuhkan bukanlah teknik olahraga semata, dan jika sudah di posisi tersebut, pertarungan akan segera berakhir. Paijo yang ditahan Dojin sangat kesal karena rambutnya dijambak dan ia tidak bisa bergerak. Saat Paijo mencoba untuk menyerang, Dojin malah menggunakan berat badannya untuk menekan Paijo kembali ke lantai. Dojin pun bersiap menendangnya, mengarahkan lututnya tepat ke wajah Paijo hingga darah bercucuran terlihat di sana. Serangan lutut Dojin sangatlah kuat. Karena itu, Paijo kini dibuat tak berdaya. Dojin pun belum berhenti dan bersiap menghantamkan pukulan kuat lagi.
Dengan terbata-bata, Paijo di sana memohon pada Dojin untuk berhenti. Perkataan itu membuat Dojin teringat perkataan pacarnya. Dojin pun akhirnya menghantamkan pukulan terakhirnya, dan itu membuat Paijo pingsan tak sadarkan diri. Setelah itu, Taesung pun memuji Dojin dan berkata kepada Hoyong bahwa kelompoknya sekarang akan menguasai dermaga dengan santai. Dojin pun membersihkan noda darahnya, lega karena mulai saat ini ia tidak akan menyakiti siapapun dan akan menjalani kehidupan normal. Namun tiba-tiba Dojin di sana dikejutkan oleh suara misterius dan cahaya terang di hadapannya. Wujud itu berkata bahwa akhirnya ia berhasil menemukan reinkarnasi dari Jin Gang. Hoyong yang tidak bisa menerima kekalahan itu, ia pun berkata sembari menginjak kepala Paijo bahwa pertarungan belum selesai karena bocah bajingan ini masih bernafas. Sebagai gangster, Dojin haruslah bertarung sampai salah satunya mati, karena dunia gangster bukan cabang olahraga. Jika bajingan ini tidak mati, kelompoknya takkan menyerahkan dermaga. Meski diomeli, Dojin di sana hanya diam saja sembari menatap ke arah atas. Sontak hal itu membuat Hoyong kesal dan langsung mengeluarkan pisaunya. Merespon itu, Taesung juga mengeluarkan pisaunya dan memperingatkan Hoyong untuk berhenti melakukan hal memalukan dan menyelesaikan masalah secara jantan. Hoyong pun membalas, bertanya apa maksud dari menyelesaikan secara jantan dan mencaci maki ketentuan pertarungan. Taesung pun membalikkan perkataan, menyatakan bahwa Hoyonglah yang memancing emosi. Di tengah momen itu, Dojin kemudian bertanya kepada setiap orang, apakah mereka semua tidak melihat itu? Sejenak Taesung di sana merasa kebingungan tentang apa maksud dari perkataan Dojin. Dojin pun menatap ke arah atas dan berkata, bukankah ada api biru yang melayang di sana? Ternyata alasan Dojin terdiam adalah karena terus memperhatikan api tersebut. Taesung yang tidak melihat keanehan hanya bisa terheran dengan tingkah laku Dojin. Sedangkan Dojin di sana masih saja tidak bisa mengalihkan pandangan atau menggerakkan tubuhnya, seperti mengalami kelumpuhan tidur. Tiba-tiba saja api biru itu memanggil Dojin sebagai reinkarnasi Jin Gang dan memerintahkannya untuk mengikuti kontrak yang telah terjalin. Sontak Dojin di sana semakin dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tanpa aba-aba, api itu langsung memasuki mulut Dojin, membuatnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Taesung pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada Dojin, yang terkejut dan membalas bahwa api itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Dojin kembali teringat mimpi buruk yang selalu menimpanya, yang kini semakin jelas seperti pengalaman yang pernah dialaminya. Ingatannya kembali ke saat pembantaian hebat menimpa klannya. Istri dan keluarganya meninggal oleh pemimpin aliansi. Jin Gang pun menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah dan meminta maaf dalam tangis karena tidak bisa melindungi istrinya. Saat putus asa, bisikan iblis terdengar menawarkan kekuatan untuk balas dendam dengan imbalan membuat kontrak dan memberikan pengorbanan. Jin Gang yang sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupan, ia pun setuju dan rela membuat kontrak dengan iblis demi mendapatkan kekuatan, karena ada begitu banyak orang yang ingin dirinya habisi. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya itu, Dojin tentu saja terkejut. Si iblis kembali berkata bahwa dirinya harus mengingat kontrak perjanjian meski tubuhnya membusuk dan menghilang. Selama jiwanya masih tersisa, kontrak itu akan tetap abadi. Dojin adalah seorang hamba dari sang kemarahan abadi, bukan seorang manusia, melainkan sosok iblis yang nyata. Ia pun kembali teringat dengan kehidupan sebelumnya. Sang iblis di sana berkata bahwa kontrak telah dibuat, dan mulai saat ini semua yang mati di tanganmu, mulai dari serangga kecil hingga raja sebuah negara, bahkan dewa sekalipun, akan menjadi persembahannya. Sebagai ganti atas persembahan itu, si iblis pun akan memberikan hegemonic demon star yang ditakuti oleh semua makhluk di bumi, di mana sang iblis Lord Raksasa akan memberikan kekuatan miliknya. Namun Dojin juga perlu ingat bahwa saat kekuatan demon meluap dari tubuhnya, maka dirinya sendiri akan menjadi persembahan. Dengan kontrak iblis yang diperbarui, api biru yang menyelimuti tubuh Dojin mulai menghilang. Dojin pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, karena ia dengan jelas dapat merasakan tubuhnya terbakar. Tetapi saat ini dirinya masih baik-baik saja. Di sisi lain, Hoyong yang ada di sana kini menjadi kesal karena Dojin berteriak dan marah-marah sendiri. Karena itulah Hoyong mengarahkan pisaunya ke leher Dojin.
Namun dengan segera Dojin menggenggam erat tangan Hoyong sembari bertanya apakah Hoyong ingin mengetesnya sendiri. Hoyong pun membalas dengan menyebut Dojin bajingan gila. Pada saat yang bersamaan, sirin polisi pun mulai terdengar. Taesung di sana pun segera memegang tangan Hoyong sembari berkata bahwa saat ini alarm perpisahan telah berbunyi. Meski urusan kedua gangster belum selesai sepenuhnya, Taesung berharap bos Hoyong dapat menahan emosinya, dan sebagai perpisahan, dirinya akan mengatur pertemuan selanjutnya. Hoyong pun pada akhirnya melepaskan lengan yang digenggam Dojin dan berkata jika mereka akan bertemu lagi untuk mengurus hak pengelolaan dermaga. Sembari pergi dari sana, Hoyong pun berkata bahwa pada pertemuan selanjutnya, Hoyong pun meminta Taesung untuk mempertaruhkan nyawanya. Melihat kepergian mereka, Dojin di sana meminta maaf kepada bosnya karena keributan ini disebabkan olehnya, dan Taesung pun membalas bahwa itu tidak masalah karena ia yakin kelompok geng Choi akan memanfaatkan alasan untuk melakukan keributan. Taesung di sana kemudian bertanya tentang apa yang terjadi pada Dojin yang seakan-akan melihat hantu. Dojin pun menjawab bahwa itu bukan apa-apa dan sepertinya dirinya hanya sedikit lelah dengan segala urusan yang muncul akhir-akhir ini, ditambah sering bermimpi buruk, sehingga hal itu mungkin hanyalah halusinasi akibat kelelahan mental. Singkat cerita, Shin pun beralih memperlihatkan sebuah mobil melaju pergi dari dermaga. Di dalam mobil itu, Hoyong pun merasakan kesakitan di lengan kanannya karena ternyata kekuatan Dojin benar-benar gila. Saat ia sedang memikirkan lengannya, tiba-tiba saja ia mendapat panggilan telepon dari atasannya atau Tuan Kui. Hoyong pun di sana segera menjawabnya dengan terbata-bata. Lalu Hoyong di sana berkata bahwa Tuan Kui tak perlu khawatir tentang hak pengelolaan dermaga karena pihaknya akan segera mendapatkannya. Merespon itu, Tuan Kui pun bertanya balik, mengatakan bahwa jika Hoyong tidak mendapatkan hak tersebut, maka dirinya tidak bisa memenuhi volume pengiriman dan bisnisnya akan sulit dijalankan. Hoyong yang panik menegaskan bahwa kelompoknya pasti akan mendapatkannya dengan segala cara dan memohon diberikan sedikit waktu, mengingat kelompoknya telah memenuhi semua yang Tuan Kui inginkan. Tuan Kui pun sedikit melunak, karena itu ia akan memberikan waktu hingga matahari terbit, dan jika Hoyong gagal, maka dirinya akan mengganti suppliernya. Setelah itu panggilan telepon pun diakhiri, membuat Hoyong semakin panik. Sejenak Hoyong pun bertanya kepada sopirnya tentang kapan matahari terbit, dan supinya menjawab bahwa mungkin sekitar pukul 5 pagi. Karena tidak memiliki banyak waktu, Hoyong pun memerintahkan sopirnya untuk mencari tahu keberadaan Taesung, karena jika gengnya tidak menghancurkannya, maka mereka semua akan mati. Sementara itu, di sebuah apartemen, Dojin pun kini baru saja kembali dan langsung memanggil pacarnya yang bernama Jua. Namun ketika pandangannya melihat ke arah lantai, Dojin pun langsung bersiaga karena di sana ternyata ada banyak jejak kaki yang tak dikenal. Sejenak Dojin di sana merasakan sesuatu. Tiba-tiba saja dari balik tembok, seseorang menyerangnya dengan pisau. Dengan refleks cepatnya, Dojin pun berhasil menghindar dan langsung melancarkan serangan balik menggunakan sikunya. Tak hanya itu, Dojin di sana juga langsung menendangnya pria tersebut menjauh. Tanpa ampun, Dojin pun kembali memukul kepala pria tersebut dengan sangat keras. Belum sempat pria itu terjatuh, Dojin pun langsung mencengkeram kepala pria tersebut, lalu menekan kedua jempolnya tepat di kedua matanya. Dengan emosi yang tak tertahan, Dojin pun berkata bahwa jika pria itu tidak ingin buta, ia harus menjawab apa yang telah dilakukannya kepada wanita yang ada di rumah ini. Saat Dojin sedang mengancam pria misterius itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang mendekat sembari bertepuk tangan. Orang itu pun memuji kehebatan Dojin karena dengan cepat dapat mengalahkan lawan yang merupakan seorang ahli pisau. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Gil Taesuk, pemimpin aksi dari kelompok Hoyong. Taesuk di sana meminta maaf kepada Dojin karena telah menyandera keluarganya, yaitu si pacarnya Jua. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya saat ini tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan perintah atasan. Melihat Jua disandera, Dojin pun menjadi sangat kesal sampai-sampai berniat membunuh mereka semua. Namun Taesuk di sana malah meminta Dojin untuk bekerja secara profesional dan tidak terbawa emosi karena seharusnya Dojin paham dengan situasi yang terjadi. Dojin pun mengerti dan mencoba untuk menahan emosinya.
Lalu ia pun bertanya tentang apa yang diinginkan Taesuk, apakah tendon atau pergelangan tangan, karena ia rela memberikan apapun asalkan Jua dilepaskan. Taesuk di sana pun berkata bahwa normalnya ia akan mengambil hal tersebut, tetapi tidak untuk pekerjaan hari ini karena bosnya ingin melenyapkan seluruh geng Taesung. Tiba-tiba saja anak buah Taesuk di sana pun langsung menusukkan pisaunya tepat ke arah Dojin. Dojin yang tertusuk pun hanya menatap tajam Taesuk sembari berkata bahwa ia mengerti permintaannya, tetapi sebagai bayarannya ia meminta Taesuk berjanji untuk melepaskan wanita itu. Merespon itu, Taesuk pun berjanji jika ia tidak akan membunuhnya. Melihat Dojin mencoba mengorbankan dirinya, Jua di sana pun mencoba melepaskan diri sembari menangis. Dojin pun meminta maaf kepada Jua karena telah membuatnya khawatir setiap hari, sampai-sampai harus melihat kejadian hari ini. Mendengar ucapan itu, Jua pun semakin dibuat menangis dan terus saja mencoba memberontak. Meski Dojin ingin hidup normal, dalam hatinya ia merasa jika sepertinya itu hanyalah mimpi, tapi setidaknya orang yang tersiksa hanyalah dirinya dan bukan Jua. Dibandingkan dengan mimpi buruk yang selalu menghantuinya, Dojin tidak sanggup kehilangan wanita tercintanya, sehingga ia lega jika Jua tidak mengalami penyiksaan. Terlihat di sana, para anak buah Taesuk pun mencoba untuk mengunci pergerakan Dojin, sembari terus menusukkan pisaunya. Pada akhirnya, Dojin pun terjatuh tak berdaya di tengah kelompok Taesuk, dan tepat di hadapan Jua, Taesuk di sana berkata untuk membiarkan para cleaner yang membersihkannya, karena saat ini mereka harus segera menemui bosnya dan menyelesaikan masalah sebelum matahari terbit. Salah satu anak buahnya yang menahan Jua di sana bertanya tentang apa yang harus dilakukan dengan wanita ini. Taesuk pun membalas bahwa mereka tidak bisa membiarkan ada saksi, sehingga ia memerintahkan untuk membawa wanita itu. Taesuk di sana juga berkata kepada Dojin bahwa seharusnya ia paham dengan janji yang diucapkan, karena yang dijanjikan adalah membiarkan hidup, bukan melepaskannya. Terlihat di sana, ternyata Dojin masihlah belum mati, namun kesadarannya sudah hampir menghilang, dan dirinya saat ini hanya bisa terdiam lemas. Jua pun akhirnya dibawa pergi oleh para gangster, dan tatapannya di sana terus saja mengarah pada Dojin. Salah satu anak buah Taesuk pun berkata bahwa Jua akan dicintai dengan baik. Namun saat si berandal itu melangkah pergi, tiba-tiba saja sebuah pisau menusuk betisnya. Ternyata Dojin bangkit kembali dan menusuknya. Si berandal sontak menjadi sangat kesal karena orang yang seharusnya mati malah bergerak lagi. Ia pun mencoba untuk melepaskan pisau tersebut. Taesuk yang melihat kejadian itu memberitahunya untuk jangan menarik pisaunya, tetapi itu sudah terlambat dan darah pun seketika menyebar. Melihat hal itu, Taesuk pun mendekati Dojin dengan kesal dan berkata bahwa ia tidak menyangka orang yang sekarat bisa menusuk arteri secara akurat. Pantas saja Dojin dijuluki iblis. Sembari bersiap untuk menghabisi Dojin, Taesuk pun meminta Dojin untuk berhenti dan berkata, beristirahatlah dengan tenang di neraka. Tanpa belas kasih, Taesuk pun di sana langsung menarik kepala Dojin dan mengiris lehernya. Anjir, brutal juga. Setelah itu, Taesuk kembali mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi karena mereka telah membuang banyak waktu di tempat ini. Seorang anak buahnya pun bertanya tentang bagaimana dengan rekannya yang tertusuk. Namun Taesuk di sana membalas bahwa arteri di kakinya telah terputus dan dalam 2 menit ia pasti akan mati. Jadi ia memerintahkan untuk memberitahu cleaner untuk membawa tubuhnya juga. Dengan tragedi itu, Dojin pun kehilangan nyawanya. Saat tidak sadarkan diri, sebuah bisikan iblis kembali terdengar. Iblis itu pun tidak menyangka jika Dojin akan secepat ini memberikan persembahan. Pada saat yang bersamaan, si berandal yang sekarat benar-benar dibuat ketakutan dengan suatu hal misterius yang baru saja muncul. Sebuah portal merah seketika muncul dan langsung menghisap jiwa berandal itu, sehingga si berandal mati sebagai persembahan bagi iblis. Singkat waktu, Shin pun beralih ke area parkiran. Taesuk yang akan segera pergi, ia pun memberitahu bosnya bahwa kelompoknya telah mengurus si iblis, sehingga saat ini ia akan segera menuju lokasi bosnya. Namun Taesuk di sana dikejutkan oleh suatu suara misterius. Ia pun bertanya kepada sopirnya suara apa itu, dan sopirnya menjawab sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari atas. Mengetahui ada yang janggal,
Taesuk di sana memerintahkan sopirnya untuk menyalakan lampu mobil. Saat lampu menyorot ke depan, Taesuk pun benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang mencegatnya itu terlihat sedang memegang belati dan lehernya terlihat baru saja tersambung. Ternyata sosok itu adalah Dojin yang kembali bangkit dari kematian. Sang iblis pun berbisik karena Dojin telah memberikan persembahan. Maka sesuai kontrak yang terbentuk, ia akan memberikan kekuatannya. Kemudian Shin pun beralih ke sebuah bar. Terlihat di sana Taesung yang sedang menikmati minumannya ditemani bartender sedang mempersiapkan kartu tarotnya. Karena Taesung ingin mencari tahu keberuntungan miliknya, Taesung pun mulai mengambil kartu tarot yang telah dipersiapkan. Sementara si bartender hanya memperhatikannya dengan ekspresi hampa. Taesung pun bertanya kepada si bartender, apakah ada sesuatu yang salah dengan ekspresinya itu? Si bartender pun mulai menjelaskan satu persatu kartu yang dipilih Taesung. Kartu masa lalu yang dipilih menandakan kemenangan. Kartu masa kini menandakan Taesung telah menang dan terus-menerus berada dalam kondisi penuh. Sedangkan yang terakhir adalah kartu masa depan, menandakan perubahan. Bisa disimpulkan, berdasarkan kemenangan di masa lalu, Taesung akan mengalami perubahan besar di masa depan. Mendengar penjelasan itu, Taesung pun berkata bahwa sepertinya itu merupakan perubahan yang cukup besar. Namun si bartender di sana menatapnya dengan serius, sembari menjelaskan bahwa kartu Tower memiliki dua arti, yaitu bisa perubahan atau kehancuran. Taesung yang sedari tadi serius pun mulai mencairkan situasi dengan berkata bahwa permainan tarot hanyalah untuk menghabiskan waktu, bersenang-senang, dan si bartender pun setuju. Jadi ia meminta Taesung untuk melupakan hal tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, Taesung tiba-tiba saja langsung melihat ke arah belakang karena ternyata kelompok Hoyong telah tiba dengan membawa banyak senjata. Hoyong di sana pun mengejek Taesung yang malah sedang asik menikmati kehidupannya tanpa menyadari kematian yang akan mendatanginya. Melihat kelompok Hoyong, Taesung pun menatapnya dengan dingin dan menyebut jika Hoyong ternyata adalah orang yang keras kepala. Hoyong yang baru saja tiba, ia di sana pun berkata bahwa orang malang itu ternyata begitu tenang hingga akhir. Lalu dengan nada tajam, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Taesung. Mendengar perintah itu, anak buahnya pun secara serentak langsung menerjang Taesung. Tiba-tiba saja, Taesung di sana melemparkan minumannya ke salah satu dari mereka, lalu menyerang dengan cepat sembari berusaha untuk merebut pisau milik musuhnya. Tanpa berpikir panjang, Taesung di sana langsung menusuk para bajingan yang menyergapnya dari arah belakang. Dengan kemampuannya melihat ada banyak sekali orang yang menyergapnya, Taesung akhirnya mencoba untuk berlari menuju toilet. Karena Taesung begitu liar, Hoyong pun memerintahkan anak buahnya untuk jangan melepaskannya dan terus mengejar. Bagaimanapun caranya, mereka harus membunuh Taesung sebelum matahari terbit. Dengan perintah itu, para gangster terus mengejar Taesung sekuat tenaga hingga tiba di sebuah celah di ujung lorong. Saat para gangster terus mengikutinya, Taesung ternyata telah bersiap dengan pisaunya dan berhasil melancarkan tusukan, mematikan terhadap gangster yang mengikutinya. Melihat rekannya terjatuh, salah satu gangster mulai berjalan mendekat. Tetapi sebelum ia bereaksi, tebasan pisau langsung mengiris tenggorokannya, membuat gangster yang lain benar-benar terkejut dengan pembunuhan yang dilancarkan. Taesung pun berkata kepada Hoyong, bukankah dirinya merupakan mantan petarung pisau? Jadi, bukankah Hoyong mengetahui situasi ini? Hoyong yang mengetahuinya pun tentu saja sangat kesal karena bajingan Taesung mencoba bersembunyi di pojokan kanan. Taesung kemudian berkata bahwa situasi ini sangat dibenci oleh petarung pisau karena dengan pojokan kanan yang sempit, tangan kanan yang merupakan tangan dominan akan terhalang tembok, sedangkan pihak bertahan bisa melayangkan pisaunya dengan bebas. Namun ia menambahkan bahwa ada satu cara untuk melawannya, yaitu dengan mengirimkan pemain kidal yang lebih kuat dari pihak bertahan. Taesung pun bertanya, bukankah bos Hoyong sendiri merupakan pemain kidal? Karena itu, Taesung di sana memerintahkan Hoyong untuk berhenti mengorbankan bawahannya yang tidak bersalah dan maju untuk menghadapinya secara langsung. Di tempat lain, kelompok Taesung yang bersiap pergi pun dikejutkan oleh seseorang yang menghadangnya. Mengetahui bahwa itu adalah Dojin, Taesung pun bertanya-tanya apakah Dojin merupakan iblis.
Sembari berteriak, ia di sana memerintahkan sopirnya untuk segera menabrak Dojin. Seketika mobil yang dikendarainya pun langsung melaju cepat dan akhirnya menabrak Dojin. Meski tertabrak, Dojin di sana mulai melancarkan serangan balik. Dengan pisaunya, Dojin pun berusaha untuk memecahkan kaca depan mobil tersebut. Berhasil dengan itu, dengan cepat Dojin pun langsung menyerang sopir. Tanpa ampun, Dojin di sana menebaskan pisaunya ke arah leher si supir. Setelah berurusan dengan sopir, Dojin di sana mulai bergerak ke arah gangster lainnya. Lagi dan lagi, secara brutal Dojin kembali menebaskan pisaunya ke arah musuh yang ada di depannya. Selesai dengan dua orang yang ada di kursi depan, Dojin pun berniat untuk melanjutkannya ke kursi belakang. Melihat kengerian dari Dojin, si gangster benar-benar ketakutan dan berteriak meminta Dojin untuk jangan mendekat. Tak peduli dengan itu, Dojin pun mengangkat pisaunya dan tanpa ampun menebaskannya tepat ke kepala si gangster. Melihat apa yang dilakukan Dojin, Taesuk tentu saja sangat terkejut. Bahkan pisau yang digunakan oleh Dojin pun sampai patah setelah digunakan untuk menebas anak buahnya. Taesuk di sana pun memanggil Dojin dengan sebutan monster dan mereka kini saling bertatapan. Namun sebelum Dojin sempat melanjutkan serangannya dari arah depan, sebuah mobil lain melaju dengan cepat dan menabrak mobil mereka. Dojin pun dibuat terpental keluar dan terhempas cukup jauh. Dengan tabrakan yang tidak terduga, Taesuk di sana mencoba keluar dari mobil. Saat Taesuk melihat ke arah Dojin, ternyata Dojin di sana kembali bangkit. Meski begitu, Taesuk tidak merasa aneh dengan kondisi Dojin karena akan mengherankan jika Dojin mati oleh tabrakan kecil itu. Karena Taesuk mengetahui maksud kehadiran Dojin, ia pun langsung bersiap dengan pisau di kedua tangannya dan meminta Dojin untuk segera bertarung. Dengan ajakan pertarungan, Dojin pun langsung mengerahkan kekuatannya untuk menebas Taesuk. Taesuk yang cukup terlatih, ia pun dapat menghindari serangan itu dengan sangat baik. Meski begitu, dalam hatinya ia pun merasa jika pergerakan Dojin sangatlah besar. Meskipun dia monster, tapi jika tidak sadar, maka ada kesempatan karena berhasil menghindari serangan fatal. Taesuk pun mencoba untuk melancarkan serangan balik. Namun sebelum Taesuk berhasil menusukkan pisaunya, sebuah tendangan keras tiba-tiba saja langsung mengarah ke wajah Taesuk. Dengan gerakan cepat, Dojin pun melakukan gerakan memutar, sembari kembali melancarkan tinju kuatnya. Sontak hal itu membuat Taesuk terlempar mundur. Taesuk yang sedang mencoba menstabilkan tubuhnya pun kembali dikejutkan oleh kedatangan Dojin yang ganas. Dengan sekuat tenaga, Taesuk pun mencoba menghalau serangan pisau Dojin dengan tangannya. Karena tangan dominan Dojin berhasil ditahan, Taesuk mengira ini adalah kesempatannya. Dengan cepat, ia pun mengarahkan pisaunya tepat ke sisi kiri Dojin. Namun yang tidak diduganya, tangan kiri Dojin ternyata juga dilengkapi pisau. Pisau itu pun langsung mengiris tangan Taesuk menjalar hampir ke bahunya. Dalam keadaan panik, Taesuk pun mencoba untuk menahan arah gerak tangan Dojin. Dalam hatinya Taesuk bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena jelas sebelumnya Dojin memegang pisau di tangan kanan. Bagaimana bisa pisau tersebut pindah ke tangan kiri? Atau mungkin sedari awal Dojin sudah merencanakan hal ini? Terlihat di sana, Dojin pun langsung menekan pisaunya dengan kedua tangannya. Dengan serius ia pun bertanya kepada Taesuk tentang apa yang dilakukan Taesuk kepada Jua. Dalam keadaan tak berdaya, Taesuk pun bertanya, apakah yang dimaksud Dojin adalah wanita sebelumnya? Taesuk pun mengaku jika dirinya telah mempersembahkan wanita itu untuk pengorbanan. Dojin pun tidak mengerti tentang apa maksudnya. Ia pun kembali bertanya tentang apa yang sedang dibicarakan. Sembari sedikit tertawa, Taesuk meminta Dojin untuk jangan berpura-pura tidak tahu. Karena bukankah Dojin sendiri bisa kembali hidup meski lehernya telah ditebas? Nyatanya, Dojin adalah sosok yang sama seperti bajingan itu. Seperti bajingan yang menyuruh kelompoknya untuk mempersembahkan pengorbanan. Baik Dojin dan bajingan itu merupakan sosok iblis. Singkat waktu, di tempat lain, di depan Tarot Bar Hex, beberapa bawahan Hoyong terlihat sedang berjaga. Salah satu pria di sana pun bertanya kepada rekannya, apakah mereka akan masuk ke dalam? Karena waktu yang dibutuhkan untuk menangkap Taesung terlalu lama. Rekannya pun menjawab bahwa mereka hanya disuruh untuk berjaga di pintu masuk. Jadi sebaiknya mereka mematuhi perkataan bosnya. Apalagi ada 10 orang lebih yang ikut dengan bosnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penangkapan Taesung.
Saat mereka berdua sedang berbincang, terlihat adanya seseorang berambut putih sedang berjalan ke arah mereka. Para gangster pun memerintahkan pria berambut putih itu untuk berhenti dan pergi karena bar di sini telah tutup. Pria berambut putih itu pun menjawab bahwa dirinya harus masuk karena memiliki janji temu. Karena pria itu terus memaksa, si gangster pun seketika berteriak kesal, menyatakan bahwa bar telah tutup. Sedangkan pria yang satunya itu berkata kepada rekannya agar segera mengusirnya demi tidak menyebabkan masalah. Saat pria satunya sedang disibukkan dengan ponselnya, tiba-tiba saja rekannya di sana terdiam, tak berdaya sembari berteriak kesakitan. Pria itu pun mengkhawatirkan rekannya yang tiba-tiba berteriak. Semakin dirinya memperhatikan, sebuah ranting pohon tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuh rekannya. Ranting pohon itu terus membesar dengan cepat hingga akhirnya sebuah pohon kering tumbuh dari tubuhnya dan mengakar ke lantai. Melihat kejadian gaib tersebut, pria ini pun dibuat sangat terkejut dan panik, bahkan bingung dengan apa yang terjadi. Mengetahui keterkejutan si gangster, pria berambut putih kembali berkata bahwa dirinya memiliki janji temu dan perlu masuk ke dalam bar. Janji yang dibicarakannya adalah bertemu saat matahari terbit. Ternyata pria berambut putih yang baru saja tiba di depan bar itu adalah tuan kue. Dalam bar, kelompok gangster di bawah Hoyong terlihat tergeletak tak bernyawa di lantai. Anak buahnya di sana terus saja dipaksa untuk menghadapi Taesung, dan dengan banyaknya nyawa yang telah melayang, salah seorang gangster yang kidal mulai mendekati Taesung secara perlahan. Saat pria itu hampir dekat dengan belokan, ia pun langsung menusukkan pisaunya untuk menyerang Taesung. Pada saat yang bersamaan, si gangster pun dikejutkan oleh perkataan Taesung yang berkata bahwa sepertinya bos Hoyong telah mengirimkan orang kidal, tapi sayang itu tidak berguna. Saat si gangster lengah, Taesung di sana telah bersiap untuk menikamnya dan dengan cepat melancarkan tusukan menggunakan pisaunya ke tubuh gangster itu. Dengan kematian si gangster, Taesung pun bertanya kepada Hoyong, mau sampai kapan dirinya akan mengirimkan anak buahnya. Jika Hoyong tidak bergerak, pertarungan ini pasti tidak akan berakhir. Karena itu, Taesung pun memerintahkan Hoyong untuk maju datang sendiri dan janganlah jadi pengecut. Namun saat Hoyong merasa kesal, anak buahnya di sana mendekatinya dan berkata bahwa ia telah membawakan barang yang diinginkannya, yaitu bensin. Hoyong pun segera memerintahkannya untuk langsung menyiramkannya ke lantai. Taesung tentu saja dapat mencium aromanya dan menyadari jika Hoyong sedang bersiap untuk membakar tempat itu. Hoyong pun tersenyum jahat sembari berkata kepada Taesung untuk terus bersembunyi seperti tikus, sehingga ia bisa memanggangnya hidup-hidup. Terlihat di sana, anak buah Hoyong pun kini telah menyiramkan bensin itu ke seluruh lorong. Bahkan rekannya yang tumbang juga ikut terkena bensinnya. Setelah semua bensin menyebar, Hoyong di sana langsung bersiap untuk menyalakan korek gas. Namun tiba-tiba saja, suasana di ruangan seketika berubah sepenuhnya. Seseorang pun berkata bahwa matahari telah terbit dan siapapun harus bangun dan bersiap untuk menggosok gigi. Pria yang membawa seikat bunga itu pun berkata bahwa mereka telah berjanji untuk bertemu saat matahari terbit, sehingga dirinya datang untuk menemuinya. Hoyong yang mendengarnya seketika menjadi sangat panik dan berkata bahwa dirinya sudah hampir menyelesaikan tugasnya dan yang perlu dilakukannya hanyalah menyalakan api. Namun secara mengejutkan, Tuan Kui di sana langsung memberikan bunga tersebut sembari berkata bahwa bos Hoyong telah bekerja keras. Jadi karena itulah bos Hoyong pun diperbolehkan untuk pensiun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata bunga yang dibawa oleh Tuan Kui itu berasal dari pohon yang tumbuh dari kepala gangster yang berjaga di luar. Kemudian Shin pun kembali ke pertarungan Dojin yang sedang menghadapi Taesung. Dojin yang mendengar omong kosong dari Taesung, ia pun menjadi sangat kesal dan bertanya apakah Taesung sedang bercanda. Taesung pun membalas, apakah Dojin tidak mengetahui apapun tentang dirinya, karena seharusnya sudah jelas bahwa Dojin juga memakan daging dan jiwa manusia. Sembari tertawa, Taesung pun menambahkan jika Dojin ini adalah musuh alami kemanusiaan dan merupakan sosok iblis. Saat Dojin terus saja mempertanyakan hal yang ingin dirinya ketahui, tiba-tiba saja Taesung berteriak kesakitan. Dojin pun berusaha untuk menahan pisaunya, namun sebuah ranting pohon secara mengejutkan muncul dari dalam tubuh Taesung. Ranting itu pun terus tumbuh dengan sangat cepat
dan berakar di tubuh Taesuk. Dalam keadaan sekarat, Taesuk di sana berkata jika beberapa tahun yang lalu seorang bajingan datang kepadanya dan menyarankan kesepakatan yang mengharuskannya menyediakan manusia. Mendengar perkataan Taesuk, Dojin pun di sana seketika hanya bisa terkejut dan terdiam. Taesuk menambahkan jika bajingan itu memerintahkan setiap orang untuk memakan benih sialan ini, dan sebagai bayarannya, bajingan itu akan mengampuni nyawanya. Meski Taesuk tidak suka dengan permintaan sepihak itu, bosnya malah menyetujuinya seperti orang bodoh. Padahal akhir seperti ini sudah jelas. Di penghujung nafasnya, Taesuk pun memberitahu jika Dojin ingin bertemu dengan bajingan itu, maka Dojin haruslah pergi ke tempat Taesung berada, karena dirinya yakin jika kejadian ketika bajingan itu menyarankan kesepakatan kepada bosnya akan kembali terjadi. Setelah mengatakan hal itu, Taesuk pun langsung lenyap dan digantikan dengan pohon yang tumbuh rimbun. Shin pun kembali ke area bar. Tuan Kui yang baru saja tiba di sana tiba-tiba saja langsung membersihkan kelompok Hoyong dan menggantikannya dengan pohon. Sejenak ia pun bergumam, meminta Hoyong agar tidak merasa kecewa, karena ketika pertama kali mereka bertemu, mungkin saja Hoyong telah mati, tapi setidaknya Hoyong bisa bertahan hidup selama 5 tahun lamanya atas kebaikan hatinya. Karena Tuan Kui telah menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna, ia pun mulai menyapa Taesung sembari bertanya apakah dirinya saat ini perlu membicarakan bisnis dengan rekan barunya. Taesung yang sedari tadi melihat semua kejadian itu, ia pun masih saja terkejut dan bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya pria berambut putih itu. Sembari berjalan mendekat, Tuan Kui pun menjawab bahwa orang-orang sering menyebutnya dengan berbagai nama, mulai dari iblis, roh jahat, Fing, Yao, yokai, hingga raksasa. Tetapi di negeri ini mereka biasa menyebutnya sebagai iblis. Meski begitu, Tuan Kui di sana meminta Taesung untuk tak perlu khawatir, karena tujuannya kemari adalah untuk mengajukan kesepakatan. Dengan tatapan tajamnya, Tuan Kui pun berkata bahwa dirinya akan mengenalkan Taesung kepada rekan bisnisnya di Korea Utara dan juga Cina, dan sebagai gantinya, Tuan Kui meminta Taesung untuk membawa masuk para imigran gelap dari dermaga yang telah direbutnya. Mendengar permintaan itu, Taesung sedikit tidak menyangka, karena pengajuan Tuan Kui ternyata cukup normal dari yang dibayangkannya. Padahal awalnya ia berpikir jika Tuan Kui akan memintanya untuk menjual jiwa atau semacamnya. Merespon itu, Tuan Kui kembali berkata bahwa kelompoknya memiliki beberapa alasan, jadi dirinya dan kelompoknya tidak bisa pergi begitu saja seperti memakan manusia dengan gegabah. Karena itu, bantuan dari rekan seperti Taesung sangatlah berharga, dan sebagai imbalan Taesung akan mendapatkan semua keuntungan dari bisnis ini. Sedangkan syaratnya, Tuan Kui meminta Taesung untuk membawakan 10 manusia pilihan yang sehat dari para imigran gelap setiap minggunya. Mendengar hal itu, Taesung pun tidak langsung menjabat tangannya, melainkan bertanya apakah dirinya akan bernasib sama seperti bos Hoyong jika tidak berhasil memenuhi kuotanya. Tuan Kui pun membenarkan hal itu, tetapi ia yakin jika Taesung pasti bisa hidup lebih lama daripada bos Hoyong, karena menurutnya Taesung ini lebih cakap dan pintar. Meski Taesung dapat memahami keinginan Tuan Kui, tiba-tiba saja ia di sana tersenyum tipis kepada Tuan Kui. Dengan nada serius, Taesung pun mengungkapkan bahwa bagi dirinya ada 3 hal yang tidak pernah ia jual selama menjadi gangster. Dengan cepat, Taesung di sana langsung menebas jari milik Tuan Kui sembari berkata bahwa dirinya tidak berbisnis dalam penjualan manusia. Lalu dengan melayangkan tebasan lanjutan, Taesung juga berkata bahwa dirinya tidak berbisnis dalam menjual narkoba. Untuk memberikan jawaban yang ketiga, Taesung pun bersiap untuk menikam Tuan Kui dari arah belakang. Namun sebelum tangannya berhasil mendaratkan serangan, sebuah tanaman karnivora seketika langsung menerkam lengannya. Taesung pun benar-benar dibuat terkejut karena lengannya tiba-tiba saja terputus. Sedangkan Tuan Kui di sana berkata bahwa dirinya akan menarik kembali apa yang dikatakan, karena ternyata Taesung benar-benar terlalu gegabah. Tetapi itu justru membuat Tuan Kui semakin menyukainya, karena sudah lama sekali sejak ia bertemu seorang manusia yang tidak takut kepadanya. Karena itu, Tuan Kui pun di sana langsung mencengkeram leher Taesung dengan tanaman karnivora yang tumbuh dari balik punggungnya. Tuan Kui kembali berkata bahwa ia akan memberikan satu kesempatan lagi khusus untuk Taesung. Ia pun memerintahkan Taesung
untuk menelan benih yang telah dikeluarkan dari jarinya itu. Jika Taesung memakannya, tidak hanya dirinya akan memaafkan sikap kasarnya, tetapi ia juga akan mengembalikannya ke kondisi semula. Karena sebagai seorang manusia yang kehilangan lengan dominan, Taesung pasti akan kesulitan. Meski dalam kondisi terdesak, Taesung di sana malah tertawa. Tuan Kui pun terheran dan bertanya mengapa Taesung tertawa seperti itu. Dengan wajah dingin, Taesung pun menjawab bahwa ini sangatlah lucu karena apa yang dilakukan Bos Hoyong sebelumnya ternyata sangat membantu. Setelah Taesung menyalakan sebuah korek gas, ia pun langsung menjatuhkannya ke lantai. Api yang baru saja menyala seketika langsung membakar bensin yang telah disebarkan sebelumnya. Baik Taesung dan Tuan Kui kini berdiri di dalam kobaran api. Taesung di sana pun melanjutkan perkataannya bahwa hal ketiga yang tidak akan pernah ia jual adalah dirinya sendiri. Karena meski dihadapkan dengan kematian sekalipun, ia takkan pernah hidup sebagai pecundang. Mendengar itu, Tuan Kui pun hanya menertawakannya sembari berkata bahwa ini sangatlah lucu karena ia tak menyangka jika Taesung akan membakar dirinya sendiri. Tuan Kui juga menganggap Taesung sangatlah bodoh karena bagaimanapun siapapun itu takkan mati dari api kecil seperti ini. Bagi Tuan Kui, perkataan Taesung tentang tidak pernah hidup sebagai pecundang merupakan kata-kata konyol. Dengan senyum mengejek, ia pun merasa jika perkataan Taesung sungguh membuat dirinya penasaran dan semakin ingin melihat ekspresi menyedihkan Taesung yang menderita dari ulahnya sendiri. Tepat setelah mengatakan itu, Tuan Kui di sana pun langsung memeluk erat Taesung. Sembari berbisik, ia pun memberitahukan bahwa ketika orang-orang terbakar di tiang pancang, sebenarnya mereka tidak mati karena kobaran api, melainkan mati lemas akibat asap dan oksigen yang menipis. Yang artinya, selama Taesung bisa bernafas, Taesung akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sebelum ajalnya tiba. Karena itu, Tuan Kui pun langsung mengalirkan oksigen dari salah satu tanamannya ke mulut Taesung. Tuan Kui juga menambahkan bahwa Taesung saat ini akan merasakan penderitaan tiada akhir dan rasa sakit dari terbakar akan terus datang dalam ritme yang stabil. Pingsan tidaklah mudah dan Taesung pasti akan merasakan tubuhnya terpanggang dalam kondisi sadar sepenuhnya. Tuan Kui pun benar-benar menantikan wajah menyedihkan Taesung yang mengharapkan kematian. Di tengah momen itu, tiba-tiba saja Tuan Kui di sana dikejutkan oleh seseorang yang mencoba mengganggunya. Terlihat di sana, ternyata orang itu adalah Dojin yang datang sembari membawa pemadam api. Tanpa basa-basi, Dojin di sana langsung memadamkan api yang berkobar dan dengan cepat langsung menyerang Tuan Kui dengan tabung pemadam tersebut. Tak berakhir di situ, Dojin juga melayangkan pukulan kerasnya tepat ke wajah Tuan Kui. Masih belum puas, Dojin pun kini beralih menggunakan tinju kanannya untuk menghantam wajah Tuan Kui. Dengan penuh kekesalan, Dojin bertanya kepada Tuan Kui tentang ada di mana wanita yang hendak dijadikan pengorbanan. Saat Dojin bersiap untuk memukulnya kembali, tiba-tiba saja tanaman karnivora Tuan Kui langsung menyambar dan memotong tangan Dojin. Tuan Kui yang sedikit kesal pun bertanya mengapa Dojin ingin mengetahui bisnisnya. Karena bagaimanapun juga, Dojin pasti akan berakhir mati di tangannya. Meski kemampuan Tuan Kui jauh melampauinya, Dojin yang tidak kenal mundur, ia pun akhirnya mencoba untuk menerkam tangan Tuan Kui. Saat Tuan Kui melihat api biru yang bersinar dari mata Dojin, ia pun sedikit terheran dengan apa yang sedang dilakukan Dojin. Padahal bukankah sudah jelas bahwa dirinya adalah seorang teman? Melihat dari tindakan Dojin, Tuan Kui sejenak bertanya, apakah Dojin sedang mencoba untuk mencuri pengorbanannya? Karena itu, Tuan Kui seketika mengejek Dojin karena para monster kini benar-benar tidak berguna dan Dojin sangat lemah tapi tidaklah bisa mengenali lawannya yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya, Tuan Kui pun berniat menyingkirkan makhluk memalukan ini dan akan membunuhnya sekarang juga. Saat Tuan Kui sedang bersiap untuk melancarkan serangan, ia pun sedikit dikejutkan oleh batu yang selalu dipegangnya. Ia merasa tak menyangka jika batu itu akan bereaksi. Terlihat di sana, batu mutiara itu pun terus saja bergetar di tangan Tuan Kui. Dengan batu yang mulai memancarkan cahaya, Tuan Kui pun teringat bahwa jika batu itu bereaksi, artinya ada sebuah ikatan ke neraka yang berada di dekatnya. Karena hal itu, Tuan Kui pun menjadi cukup tertarik dengan keadaan saat ini. Karena batu miliknya tidak pernah bereaksi, sekalipun selama 300 tahun terakhir.
ia pun langsung melayangkan pukulan kuatnya tepat ke kepala Dojin. Dan dengan pukulan itu, Dojin di sana seketika terjatuh tak sadarkan diri. Tuan Kui yang memperhatikannya merasa bahwa Dojin sepertinya memiliki backingan yang kuat, lebih dari yang dibayangkannya. Ia pun memutuskan untuk membiarkan Dojin hidup untuk hari ini. Tetapi ia sungguh penasaran tentang kenapa orang yang ada di neraka malah membuat kesepakatan dengan orang lemah seperti Dojin. Padahal sedari dulu, dirinya selalu ingin bertemu secara langsung dengan seseorang dari neraka. Dan sejujurnya ia yakin bisa melakukan hal yang lebih baik daripada orang lemah ini. Karena itu, Tuan Kui pun bergumam bahwa jika sosok yang berada di belakang Dojin melihatnya, ia berharap agar sosok itu menghubungi dirinya. Setelah itu, Tuan Kui pun segera pergi dari hadapan mereka. Sementara itu, di tempat lain, sebuah mobil box baru saja tiba di tempat tujuannya. Salah satu gangster bertanya kepada rekannya, apakah ini merupakan tempat dari klien yang ditangani oleh Bos Hoyong? Karena ia merasa jika tempat tersebut cukuplah aneh. Jika mereka menjual manusia sebagai budak, seharusnya mereka akan membangun di dekat pantai untuk memudahkan pengiriman. Dan jika mereka akan memanen organ tubuh, mereka tak akan membangun sesuatu yang sebesar dan semenarik ini. Karena itu, ia pun bertanya kepada rekannya tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang dikirim oleh kelompoknya. Namun dari pertanyaan itu, rekannya di sana malah tidak terlalu peduli, karena apa yang perlu mereka lakukan adalah menjalankan tugas yang telah diperintahkan. Mereka pun mulai membuka box mobil tersebut dan langsung mengeluarkan orang-orang yang telah ditangkapnya. Terlihat di sana, ternyata di antara salah satu dari mereka ada Jua yang sedang terduduk sembari terus menunduk. Melihat Jua yang begitu diam, si preman pun mencoba membawanya dengan paksa sembari bertanya, apakah dirinya tuli? Namun saat preman itu melihat ekspresi Jua yang kosong, seperti tak sadarkan diri, ia pun sedikit terdiam dan bertanya-tanya tentang apa yang telah orang-orang itu lakukan kepada wanita ini. Sejenak kita pun dijelaskan tentang si preman, yang ternyata dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sebagai lulusan terbaik di angkatannya, ia pun mendapatkan tugas dari atasannya, yaitu Ketua Jang Sung Chul. Si ketua pada saat itu bertanya, apakah dirinya ingin menjadi pahlawan? Polisi itu tentu saja bertanya-tanya tentang pahlawan apa yang dimaksud. Jang Sung Chul pun menjelaskan bahwa kasus orang hilang di negara ini sudah menumpuk selama bertahun-tahun, dan kelompok gangster Choi Hoyong berkaitan dengan sindikat kriminal luar negeri. Karena itu, si polisi akan ditugaskan untuk menginvestigasi mereka dengan menyusup sebagai salah satu anggota geng tersebut. Dengan tugas yang diberikan, selama 1 tahun lamanya dirinya berhasil menyamar menjadi anggota geng Choi. Dan saat ini, tiba-tiba saja Bos Hoyong berperang menghadapi geng Gu milik Taisung. Berkat itu, dirinya berhasil mendapatkan kesempatan untuk melihat operasi perdagangan manusia secara langsung. Bahkan dirinya juga berhasil sampai ke markas besar dari partner atasan mereka. Sembari menyeret Jua secara paksa, si polisi itu tetap berusaha berperan sebagai gangster. Selama perjalanan ke tempat ini, ia selalu melaporkan situasinya kepada komandannya. Dan ia yakin bahwa beberapa menit lagi bantuan akan segera datang ke tempat ini. Dan mimpi buruk dari kasus penculikan akan segera berakhir saat si preman sedang menyeret Jua. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan situasi yang tidak terduga. Ternyata rekannya di sana kini telah bersiap dengan pisaunya, dan dengan kesal ia pun bertanya tentang perubahan apa yang telah mereka lakukan. Padahal bukankah kelompoknya telah melakukan semua yang diminta? Orang yang baru saja keluar dari tempat misterius itu pun menjawab bahwa ini merupakan perintah bosnya, dan kesepakatan dengan geng Choi milik Hoyong telah berakhir. Mulai saat ini, mereka bukan lagi rekan, dan orang-orang dari geng Choi saat ini adalah produk untuk pengorbanan, sama seperti yang lainnya. Mendengar hal itu, si preman seketika menjadi kesal dan bertanya tentang apa maksud dengan produk yang dikatakannya. Karena itu, ia mencoba untuk melawan mereka. Namun si pria yang memiliki luka bakar di sana berkata bahwa seharusnya para gangster bisa mengetahui bahwa melawan merupakan hal yang tidak berguna, sehingga ia pun memerintahkan si gangster untuk menerima situasinya. Karena si gangster tidak terima, ia pun seketika langsung menerjang ke arah pria tersebut.
Tetapi dengan mudahnya, serangan itu bisa dihindari. Pria misterius itu pun membalas dan langsung melayangkan tinjuan kuatnya terhadap si gangster. Dengan pukulan kuatnya, si gangster pun langsung dibuat terkapar tak berdaya. Karena itu, si pria dengan luka bakar di sana berkata kepada kawanannya bahwa yang satu ini sudah tidak ada nilainya lagi sebagai produk. Jadi ia memerintahkan mereka untuk membuangnya atau memberikan kepada klien yang ingin mendapatkan barang gratis. Sedangkan untuk sisanya, ia meminta rekannya untuk mengubah mereka sebagai produk karena hari ini kelompoknya harus segera mengirimkannya. Singkat cerita, terlihat orang-orang yang telah ditangkap kini sedang dipaksa untuk memuntahkan isi perutnya. Setelahnya, mereka yang dijadikan sebagai produk, tubuhnya mulai dibersihkan. Dari proses tersebut, si pria dengan luka bakar pun bertanya kepada anak buahnya tentang ada berapa banyak produk untuk para klien. Anak buahnya pun menjawab bahwa ada 2 produk yang tergolong premium. Mengetahui hal tersebut, si pria dengan luka bakar di sana memerintahkan anak buahnya untuk membungkus mereka dengan kualitas premium, sedangkan untuk sisanya sesuai dengan standar. Setelah para produk dimandikan, mereka semua diperintahkan untuk masuk ke suatu ruangan dan terus menuruti perintah dari kelompok tersebut. Si polisi pun dalam hatinya bertanya-tanya, karena jika kelompok itu membuat perut para produk kosong, maka mereka mungkin saja ingin mengambil organ dalam. Bahkan, mereka juga melakukan hal ini kepada orang yang pernah mereka ajak kerja sama. Sepertinya sindikat penjual budak ini sangatlah gila. Meski begitu, si polisi sedikit lega karena ia yakin sebentar lagi bala bantuan akan segera datang. Saat sedang digiring, si polisi pun memperhatikan Jua yang memiliki tatapan kosong. Ia pun meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Ia juga memberitahukan Jua untuk tetap bertahan dan jangan menyerah. Meski si polisi mencoba menyemangati Jua, dalam hatinya ia pun menyadari jika kalimat yang diucapkannya itu merupakan sesuatu yang seharusnya dikatakan kepada dirinya sendiri. Namun ketika si polisi mencoba untuk tenang, ia kembali dikejutkan dengan apa yang ada di hadapannya. Ternyata di depan sana ada sebuah box besar yang telah ditumpuk rapi dan para manusia yang terlihat mati ada di dalam box itu. Dengan pemandangan tersebut, si polisi pun benar-benar sulit untuk melepaskan perasaan takutnya. Di sebuah ruangan apartemen yang belum dijelaskan ada di mana, terlihat Dojin yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun bertanya-tanya tentang ada di mana dirinya saat ini. Ingatan terakhir yang ia ketahui adalah momen ketika Tuan Kui hendak membunuhnya. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu artinya dirinya sekarang masih hidup? Saat Dojin mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya, tiba-tiba saja seorang wanita bertanya kepadanya, apakah Dojin bisa tidur nyenyak? Sontak karena hal itu, Dojin di sana seketika langsung siaga dan bertanya tentang siapa wanita tersebut. Wanita itu pun menjawab bahwa dirinya adalah pemilik tarot bar yang telah terbakar. Dirinya juga adalah orang yang telah menyelamatkan Dojin dari api itu. Bahkan dirinya juga merupakan seorang dukun yang telah mengusir yokai sepertimu, Tuan Hong Dojin. Mendengar penjelasan wanita itu, Dojin pun seketika menjadi kesal karena baik wanita itu maupun bajingan yang mencoba membunuhnya selalu saja mengatakan hal yang sama. Dojin pun berteriak sembari bertanya tentang apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya. Namun tiba-tiba saja wanita itu langsung menusuk Dojin. Lalu ia pun meminta Dojin untuk diam dengan tenang karena alasan ia membiarkan Dojin tetap hidup hanyalah karena dirinya berpikir jika Dojin akan berguna. Melihat wanita yang begitu dingin, Dojin pun di sana menjadi sangat kesal sampai-sampai ingin mencoba memukulnya. Dengan nada serius, wanita itu kembali mengingatkan bahwa dirinya bisa mengusir Dojin kapan saja. Selain itu, mustahil di dunia ini ada manusia dengan tubuh seperti Dojin. Mengetahui tangannya yang aneh, Dojin pun seketika terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi padanya. Wanita itu menjelaskan bahwa seorang iblis, meski anggota tubuhnya terpotong dan jantungnya tertusuk, iblis masihlah bisa beregenerasi selama kepalanya masih utuh, layaknya serangga. Mendengar perkataan wanita tersebut, Dojin pun mencoba untuk tenang dan bertanya kepada wanita itu tentang apa itu yokai. Sejenak wanita itu pun menghisap udutnya. Lalu ia di sana menjawab bahwa mereka adalah makhluk yang mencuri tubuh manusia dan bersembunyi di antara masyarakat dalam wujud manusia. Kemudian
Scene pun kembali kepada para budak yang dijadikan produk. Si polisi yang melihat sekumpulan tubuh manusia. Dalam hatinya ia bertanya-tanya tentang hal gila apa yang dirinya lihat. Namun tiba-tiba saja ia pun dikejutkan ketika salah satu budak di sana langsung ditusuk tepat di belakang lehernya. Sampai-sampai pria itu seketika terjatuh dan kehilangan nyawanya. Melihat kejadian tersebut, si polisi menjadi sangat kesal dan bertanya, apakah mereka gila? Karena tegas sekali membunuh orang tanpa pikir panjang. Tapi tak lama setelah itu, si polisi pun dikejutkan oleh jawaban seseorang dari arah belakangnya. Terlihat di sana, ternyata orang itu adalah Tuan Kui yang telah datang sembari berkata bahwa orang yang ditusuk itu tidaklah mati karena yang dilakukannya adalah merusak vertebra serviks mereka, sehingga orang tersebut akan mengalami keadaan vegetatif. Mereka masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan ketakutan, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah keistimewaan perusahaan miliknya. Perusahaan yang menyediakan manusia-manusia segar yang tenggelam dalam rasa takut yang matang. Sebuah produk untuk pelanggan yang kesulitan dalam berburu. Mendengar semua perkataan Tuan Kui, si polisi di sana pun menjadi semakin kesal dan menyebut jika itu hanyalah omong kosong gila. Ia pun memberitahukan bahwa tidak lama lagi tempat ini akan dikepung polisi, sehingga ia yakin para bajingan yang menculik dan memburu orang-orang akan membusuk di penjara. Namun baru saja si polisi mengatakan itu, tiba-tiba saja Ketua Sung Chul datang ke sana dengan perasaan senang, sembari berkata bahwa bau di sini sudah enak. Melihat orang yang baru saja tiba, si polisi pun benar-benar terkejut karena bukankah orang itu merupakan komandannya. Sang komandan pun berkata kepada si polisi yang ternyata bernama Kyungmin bahwa Kyungmin telah bekerja keras dalam mengawasi geng Hoyong. Jadi saat ini ia telah dilepas tugaskan mengalihkan perhatiannya dari Kyungmin. Komandan Sung Chul pun bertanya kepada Tuan Kui, apakah Kyungmin adalah penutup spesial yang telah dipersiapkan untuknya. Tuan Kui pun membenarkan hal itu dan bertanya apakah dirinya perlu membungkusnya. Si komandan pun menjawab bahwa itu tidak diperlukan, karena jika Tuan Kui tidak mempermasalahkannya, ia akan memakannya di sini. Karena kelaparan, si komandan pun tiba-tiba saja mulai melepaskan bajunya sembari mendekati Kyungmin. Melihat tindakan komandannya, Kyungmin di sana benar-benar ketakutan dan bertanya tentang apa yang akan dilakukan sang komandan. Sang komandan pun menjawab bahwa dirinya memiliki rapat penting dalam 2 jam ke depan. Jadi dirinya tidak sempat mengganti baju. Dengan nada tegas, si komandan di sana memerintahkan Kyungmin untuk tetap diam. Kyungmin yang melihat komandannya, ia pun hanya bisa diam ketakutan karena ternyata wajah sang komandan mulai terbuka. Dengan penuh kesenangan, sang komandan pun berkata bahwa aroma manis dari ketakutan Kyungmin sangatlah menggoda. Jadi ia akan langsung memakannya. Kembali ke Dojin, ia yang baru saja mendengar penjelasan dari wanita pemilik bar pun bertanya-tanya apakah para iblis berbaur di kerumunan dan memakan manusia. Wanita itu pun membenarkan hal tersebut, menjelaskan bahwa mulai dari pembunuhan, penculikan, perampokan, penyerangan, dan beberapa kejahatan yang terjadi di dunia sebenarnya merupakan perbuatan dari para yokai yang mencoba memangsa manusia. Bahkan sejujurnya dirinya juga tidak menyangka jika Dojin adalah yokai, karena awalnya ia berpikir jika bos geng Go Taesung merupakan yokai, tetapi nyatanya Taesung hanyalah penjahat biasa atau seorang manusia brengsek yang biasa-biasa saja. Terlihat di sana, ternyata Go Taesung masihlah hidup karena diselamatkan si wanita, namun kondisinya sangatlah tidak baik. Saat Dojin melihat kondisi Taesung, ia pun kembali teringat masa lalunya. Ketika Taesung bertanya kepadanya tentang berapa lama Dojin akan terus seperti ini, karena sudah 5 tahun lamanya Dojin mengikutinya, padahal ia tidak seharusnya menjadi seorang gangster. Taesung juga berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang seharusnya Dojin ajak diskusi untuk menyelesaikan masalah ini, karena dengan situasi yang telah berubah, Dojin masihlah memiliki kesempatan untuk menjadi manusia pada dasarnya, bukan seorang gangster yang memiliki julukan sebagai iblis. Mengingat hal tersebut, Dojin kembali menjadi kesal dan bertanya kepada wanita itu tentang bagaimana dirinya bisa menemukan si pria berambut putih itu. Sejenak wanita itu pun bertanya tentang apa yang akan Dojin lakukan jika berhasil bertemu dengannya.
Dojin pun menjawab bahwa monster itu telah membawa orang yang paling berharga baginya. Jadi dirinya akan menyelamatkan Jua dan membunuh monster itu. Merespon itu, si wanita di sana kembali berkata, jika Dojin sangat ingin melawan Tuan Kui, maka sepertinya Dojin akan berguna. Tapi apakah Dojin sadar jika dirinya tidak dapat melawan Kui? Dojin yang memahaminya kemudian berkata bahwa di dalam mimpinya, api itu berbicara kepadanya. Api itu berkata, jika apapun yang bernyawa, tidak peduli apapun itu, asalkan sesuatu yang memiliki jiwa, jika Dojin mempersembahkannya, sebagai gantinya api itu akan memberikannya kekuatan. Jadi, karena itulah Dojin akan memanfaatkan kekuatan tersebut. Sementara itu, kondisi di luaran sana kini terlihat sedang dipenuhi kekacauan karena masyarakat kesal dengan keputusan polisi, terutama omong kosong tentang hukuman 15 tahun penjara bagi tersangka yang membunuh 11 anak di bawah umur. Atas pelepasannya, masyarakat tidak terima dan meminta aparat untuk membawa kembali si pembunuh Cho Geun-sik ke penjara. Terlihat di sana, yang terjadi adalah demo dari masyarakat atas Cho Geun-sik yang bebas dari penjara seminggu lalu. Saat ini di kediaman tempat Cho Geun-sik berada, para pendemo menuntut pemenjaraannya kembali. Namun selain para pendemo, aksi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak karena beberapa orang yang merupakan konten kreator mencoba melakukan live dan membuat suasana semakin kacau. Dengan kekacauan yang terjadi, para aparat dibuat repot untuk menertibkan masyarakat. Di balik semua itu, Cho Geun-sik sendiri kini terlihat sedang memperhatikan orang-orang dari dalam rumahnya. Ia pun bertanya-tanya tentang apa yang sedang orang-orang itu ocehkan sedari tadi, karena yang mereka lakukan malah membuat kediamannya berisik. Padahal selama ini ia telah menjalani hukumannya di penjara selama 15 tahun dan secara sukarela memakai benda sialan yang terus mengikat kakinya. Karena itu, ia pun menjadi semakin kesal terhadap orang-orang yang terus berdemo, sampai-sampai berpikir apa mungkin seharusnya dirinya membunuh mereka semua. Namun saat Geun-sik sedang memperhatikan para pendemo, ia pun teralihkan oleh suatu suara dari arah belakangnya. Ketika menengok ke arah suara tersebut, dirinya pun dikejutkan oleh kehadiran Dojin yang dilengkapi dengan palu di tangannya. Melihat sosok Dojin, Geun-sik pun bertanya tentang siapa Dojin ini dan bagaimana bisa masuk ke dalam rumahnya. Sejenak Dojin yang baru saja tiba, itu pun hanya menatap Geun-sik dengan penuh keseriusan. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, si wanita pemilik bar yang bersama Dojin di sana berkata bahwa dirinya tidak mengetahui yokai macam apa yang Dojin lihat di dalam mimpinya. Tetapi apakah iblis itu mengatakan akan memberikan kekuatannya jika diberikan persembahan? Dengan singkat, Dojin pun membenarkannya dan mereka pun terdiam sejenak. Lalu wanita itu pun mulai memikirkannya dan mengajak Dojin untuk membuat kesepakatan. Jika Dojin membutuhkan kekuatan, maka ia akan memberikannya daftar penjahat yang mungkin merupakan yokai, dan sebagai gantinya Dojin harus membunuh mereka. Jika mereka adalah yokai, itu bagus untuknya karena dirinya bisa melakukan pengusiran iblis, dan itu juga bagus untuk Dojin karena Dojin jadi bisa mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka hanyalah manusia jahat biasa, itu juga kabar baik karena mereka sama saja membantu mengurangi populasi penjahat di dunia. Mendengar kesepakatan itu, tanpa pikir panjang, Dojin pun setuju untuk melakukannya. Namun sebelum memulainya, Dojin pun bertanya tentang ada berapa banyak orang yang dicurigai sebagai yokai. Apakah itu cukup untuk membantu dirinya mendapatkan kekuatan demi membunuh Tuan Kui? Wanita itu pun tersenyum dan menjawab agar Dojin tak perlu khawatir, karena jika itu penjahat, di sekitar sini saja sudah lebih dari cukup. Karena itulah alasan Dojin saat ini berada di kediaman Geun-sik. Sejenak Dojin pun bertanya kepada Geun-sik, apakah Geun-sik adalah manusia atau yokai? Mendengar itu, Geun-sik pun seketika menjadi terkejut dan kebingungan dengan pertanyaan Dojin. Namun tanpa belas kasih, Dojin pun langsung menjambak rambut Geun-sik dan bersiap untuk menghantamkan palunya. Kembali ke gudang Tuan Kui, terlihat Gyeongmin kini benar-benar dibuat ketakutan dengan Komandan Sung-chul yang menampakkan wujud aslinya. Ia pun tak menyangka jika komandannya ternyata merupakan seorang iblis. Sedangkan si komandan yang telah bersiap dan membuka mulutnya, ia pun langsung melahap Gyeongmin hidup-hidup, dimulai dari kepalanya. Dari apa yang dilakukan Komandan Sung-chul kepada Gyeongmin,
Tuan Kui pun bertanya kepada bawahannya tentang di mana hidangan spesial lainnya, karena sepertinya sang komandan masih kelaparan. Si pria dengan luka bakar pun menjawab bahwa produk premium itu adalah wanita yang ada di sana, yaitu Jua. Mendengar perkataan tersebut, si komandan di sana pun mulai memperhatikan Jua dan berkata bahwa produk yang ini terlihat lebih lezat. Lalu dengan cepat, si komandan pun langsung mendekat ke arah Jua. Sejenak si komandan di sana merasa sedikit terheran karena wanita itu sama sekali tidak bereaksi. Mungkin karena ia telah gila. Tanpa adanya ketakutan, si komandan menyayangkan hal itu karena dirinya tidak bisa memakan jiwanya Jua. Tapi mau bagaimanapun itu, dengan kualitasnya yang baik, sepertinya rasa dagingnya akan luar biasa. Melihat si komandan bersiap untuk menerkamnya, tiba-tiba saja Jua tersenyum sembari merasa bersyukur. Ia pun bergumam bahwa sebentar lagi dirinya bisa bertemu dengan Dojin kembali. Mendengar Jua menyebut nama Dojin, Tuan Kui di sana dengan cepat langsung menghalangi si komandan. Ia pun meminta maaf sembari berkata bahwa dirinya akan menyiapkan hidangan spesial lain untuknya. Tuan Kui mengaku jika dirinya telah keliru karena manusia ini bukanlah produk. Dari perkataan itu, si komandan pun menjadi kesal dan bertanya tentang apa maksudnya, karena Tuan Kui sudah mengganggu persiapan makannya. Padahal saat ini dirinya sangat menyukai produk itu dan akan memakannya sekarang juga. Tapi Tuan Kui di sana meminta si komandan untuk bersabar karena ia akan menyiapkan hidangan spesial lain esok hari. Si komandan pun tak terima dan menjadi semakin kesal karena dirinya saat ini sangat kelaparan. Dengan nada tinggi si komandan bertanya tentang siapa yang membiarkan Tuan Kui menjalankan bisnis di negeri ini dengan nyaman. Sebagai yokai yang bahkan tidak bisa memakan jiwa, sebaiknya Tuan Kui menyingkir saja. Namun saat si komandan terus mengatakan kekesalannya, Tuan Kui di sana langsung mencengkeramnya erat. Dengan tatapan intimidasi, Tuan Kui meminta si komandan untuk tetap tenang. Karena itu si komandan pun hanya bisa terdiam dan dengan ketakutan meminta maaf karena kehilangan kewarasannya. Tuan Kui pun melepaskan si komandan lalu memerintahkan Gyurang untuk menyiapkan hidangan spesial lain esok hari. Mendengar perintah itu, seketika Gyurang menunduk dan mengerti akan tugasnya. Karena Gyurang telah memahaminya, Tuan Kui di sana berkata bahwa dirinya akan menghapus wanita ini dari daftar barang karena sepertinya kekasihnya sedang berusaha mati-matian mencarinya. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, terlihat Dojin yang telah meregenerasikan tubuhnya. Ia pun berkata bahwa tubuhnya ini terlihat cukup praktis. Si wanita pemilik bar yang ada di sana berkata bahwa selama kepalanya utuh, iblis pasti bisa beregenerasi. Mendengar itu, Dojin pun bertanya, apakah itu artinya ia hanya perlu menghancurkan kepala mereka? Wanita itu pun membenarkan hal tersebut, tetapi ia menambahkan bahwa ada satu hal lagi yang perlu Dojin ketahui saat menghadapi iblis. Para iblis memiliki dua cara memakan manusia. Yang satu adalah mengunyah dan memakan daging manusia secara harfiah, dan lainnya adalah menghisap jiwa dengan menggunakan rasa takut manusia. Karena iblis bisa menyerap jiwa manusia yang takut kepadanya, dan Dojin masih memiliki jiwa manusia, maka Dojin tidak diperbolehkan takut kepada mereka. Kembali ke saat ini, Dojin yang ada di hadapan Chogunsik, ia pun telah bersiap untuk menghantamkan palunya sembari bertanya, apakah Geunsik manusia atau iblis? Dari pertanyaan itu, Geunsik pun kesal dan bertanya tentang apa maksud perkataan itu. Tanpa basa-basi, Dojin pun langsung menghantamkan palu miliknya tepat ke kepala Geunsik. Hanya dengan satu kali pukul, Geunsik di sana berhasil ditumbangkan. Melihat Geunsik hanya diam dan tidak bereaksi, Dojin pun segera menghubungi wanita pemilik bar yang ternyata bernama Jion. Sembari berjalan pergi, ia pun memberitahukan bahwa dirinya telah membunuhnya dan mengklaim jika Cho Geunsik hanyalah manusia biasa. Sejenak Jion di sana bertanya, apakah Dojin sudah memeriksa kematiannya? Dan Dojin pun menjawab bahwa kepalanya telah terbelah. Jion pun sedikit mengerti, tapi ia di sana kembali bertanya, apakah Dojin yakin tentang yang dilihatnya merupakan kepala aslinya? Saat Dojin mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja sebuah tendangan langsung menghantam kepalanya. Tendangan itu pun sangat kuat, sampai-sampai Dojin dibuat terhempas cukup jauh. Dengan apa yang terjadi, terlihat Geunsik kembali bangkit, dan tanpa menyia-nyiakan waktu,
ia pun langsung melompat dan mendarat tepat di dada Dojin, membuat Dojin memuntahkan darah segar. Dojin pun berusaha memberikan perlawanan, tetapi sebelum ia berhasil mengayunkan palunya, Geunsik di sana langsung menginjak lengan Dojin. Geunsik pun berkata bahwa Dojin ini tidak terlihat seperti manusia yang pernah dirinya jatuhkan. Karena itu ia pun bertanya, apakah Dojin ini adalah seorang pengusir iblis? Saat Geunsik menahan lengan Dojin dengan kakinya, kaki tersebut mulai menunjukkan bentuk aslinya. Lehernya mengembang dan membengkak lebih besar, dan dari balik celananya yang robek, sorot mata ganas menatap Dojin. Geunsik pun berkata bahwa situasinya selalu seperti ini. Para pengusir iblis tidak bisa menyentuh yokai kelas tinggi yang telah memakan ribuan atau puluhan ribu manusia, sehingga mereka selalu menargetkan yang ada di dekatnya. Padahal sampai saat ini, dirinya hanya memakan beberapa jiwa manusia. Apapun yang terjadi, Geunsik pun tidak peduli apakah Dojin pikir dirinya akan kalah dari seorang pemula yang bahkan tidak bisa menemukan kepalanya yang asli. Karena itu, Geunsik terus saja menekan Dojin, sembari bertanya apakah Dojin kini membeku diam karena telah melihat wujud asli dirinya. Jika memang begitu, itu bagus, karena saat ini dirinya sudah muak menahan diri dan akan mencapik-capik Dojin sebagai contoh. Tapi saat Geunsik terus mengatakan omong kosong, Dojin di sana langsung menancapkan sesuatu tepat ke mata Geunsik, sehingga Geunsik seketika berteriak kesakitan dan melepaskan Dojin. Dari kesempatan itu, Dojin pun kembali bersiap dengan palunya sembari bertanya, bukankah ini kepala yang asli? Tanpa basa-basi, Dojin di sana kembali menghantamkan palunya sekeras mungkin tepat ke kepala yang asli. Mendapatkan pukulan keras tepat di kepalanya, sontak Geunsik menjadi sangat kesakitan. Dengan penuh kekesalan, ia bersiap menyerang. Tetapi Dojin di sana berkata bahwa dirinya bisa membacanya dari gerakan Geunsik, karena meski Geunsik terlihat mengancam dan memiliki kekuatan brutal, ia tidak pernah berada dalam pertarungan nyata. Karena itu, Dojin pun kembali melayangkan pukulan kuatnya ke kepala Geunsik. Meski Geunsik kembali terkena pukulan kuat, ternyata ia di sana masih memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hidupnya. Tiba-tiba saja, Geunsik di sana langsung menangkap Dojin. Sembari tertawa percaya diri, ia pun mengecek Dojin dan bertanya tentang apa yang akan Dojin lakukan jika tak bisa mengayunkan palu sialan miliknya. Dirinya pasti akan mematahkan punggung Dojin sekuat tenaga. Namun saat Geunsik mencoba mencengkeram lebih kuat, Dojin di sana bersiap menyerang menggunakan kepalanya. Dengan sangat keras, Dojin pun langsung mengayunkan kepalanya secepat mungkin, sampai-sampai kepalanya beradu dengan milik Geunsik. Dojin pun berhasil terlepas dari cengkeraman Geunsik. Sejenak Dojin di sana berkata bahwa meski dirinya penasaran tentang seberapa hebat makhluk yokai, apa yang Geunsik ketahui hanyalah menakut-nakuti orang lain dan memeras mereka. Itu tidak ada bedanya dengan para preman. Geunsik yang tidak berdaya di sana hanya bisa menatap Dojin dengan ketakutan, sembari bertanya tentang siapa Dojin. Karena bagaimana mungkin Dojin tidak memiliki rasa takut. Dojin yang memiliki rasa dendam pada mereka, yang telah mengambil segalanya, telah menyingkirkan rasa takutnya. Sembari bersiap dengan palunya, Dojin pun berkata bahwa mulai sekarang yang seharusnya takut bukanlah dirinya, melainkan para yokai yang telah merebut segalanya. Setelah mengatakan itu, dengan aura bengisnya, Dojin di sana langsung menghantamkan palunya dan membunuh Geunsik sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara polisi yang datang dari depan pintu rumah Geunsik. Mereka datang ke sana dikarenakan mendeteksi jika perangkat pendeteksi tahanan atau gelang kaki milik Geunsik telah dirusak. Namun tiba-tiba saja, ekspresi mereka seketika berubah saat melihat sesuatu yang ada di sana. Terlihat mayat Geunsik telah tergeletak kaku di lantai, dan para polisi pun dengan cepat langsung melaporkan kejadian itu ke kantor bahwa pembunuhan baru saja terjadi. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Berita tentang kematian Geunsik, seseorang yang sebelumnya mengejutkan negeri dengan tuduhan pelecehan seksual, kini ditemukan tewas di rumahnya hanya seminggu setelah dia dibebaskan. Saat ditemukan, Jo Geunsik sudah mengalami henti jantung dengan kerusakan parah di kepala dan area vitalnya. Polisi menyebut mutilasi berat para mayat sebagai bukti pembunuhan balas dendam dan sedang menyelidikinya sesuai itu.
Sejenak Dojin pun bertanya kepada wanita pemilik bar, jika Geun-sik adalah yokai, mengapa dia bisa masuk penjara? Wanita itu pun menjawab, jika para yokai tidak bisa begitu saja menampakkan diri dan mengamuk seenaknya, kalau mereka melakukannya, mereka akan dibunuh oleh yokai yang lebih tinggi pangkatnya. Dojin yang belum mengerti pun seketika bertanya tentang apa maksudnya. Wanita itu menjelaskan bahwa bagi yokai, manusia adalah sumber makanan terbatas yang berharga, dan yokai tingkat atas, mereka memonopoli sumber itu dengan tujuan ingin manusia tetap tidak menyadari keberadaan para yokai. Cara paling efisien untuk mengelola ternak adalah memastikan ternak itu tidak tahu kalau mereka adalah ternak. Sejenak Dojin di sana pun hanya bisa terbelalak dan diam saja saat mendengar penjelasan itu. Lalu ia bertanya tentang mengapa para pengusir iblis tidak menindak para pembuat onar, padahal ini adalah wilayah mereka sendiri. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka telah mengklasifikasikan yokai menjadi 7 tingkat, dan Choi Geun-sik ada di yang terlemah atau tingkat 7. Jadi Dojin sungguhlah beruntung karena menghadapi yang lemah duluan. Mendengar itu, dengan tekad yang kuat, Dojin pun meminta dicarikan lawan yang lebih kuat, karena untuk menyelamatkan Jua, dirinya harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Menjawab itu, si wanita pun mengaku jika dirinya memang sudah berencana seperti itu. Namun sebelum Dojin memulainya, ia memperingatkan agar sebaiknya Dojin bersiap karena yokai kuat berada di luar imajinasi manusia. Saat setelah Dojin melihat foto itu, tiba-tiba saja nada bicaranya berubah. Ia pun bertanya apakah orang ini benar-benar yokai. Si wanita menjawab bahwa itu belum pasti, tapi dia adalah penjahat dengan kemungkinan tinggi jadi yokai. Melihat ekspresi Dojin yang tidak biasa, wanita itu pun bertanya apakah wajah orang itu familiar. Dan Dojin di sana pun langsung membenarkannya. Bahkan ia mengaku sangat mengenalnya. Dia adalah mantan bos yang telah membawa dirinya dan Taesung ke dunia ini. Sejenak kita pun dibawa mundur ke 15 tahun yang lalu saat Dojin masih berada di bangku sekolah. Waktu itu Dojin sedang bertarung dengan beberapa orang dari geng yang belum diketahui. Di satu momen ia terkena pukulan keras tepat di kepalanya menggunakan tongkat besi. Sontak Dojin di sana terhuyung seketika. Namun di saat yang sama Taesung datang menolong dan langsung menghajar pria tersebut. Taesung yang khawatir kepada Dojin, ia pun langsung memintanya untuk segera bangkit agar tidak diinjak-injak oleh musuh. Akan tetapi, dari arah sampingnya, sebuah serangan lain tiba-tiba saja datang menyerang Taesung. Di saat mereka terpojok dan kewalahan, anggota geng yang lainnya kini telah datang ke sana dan siap menghajar mereka kembali. Sembari meregangkan lehernya, pria ini pun bertanya, mengapa anak-anak ini malah berani ikut campur urusan orang dewasa? Padahal sebaiknya mereka fokus saja belajar. Merespon itu, Taesung pun menyebut jika mereka adalah para preman kecil karena telah memaksa anak-anak menjual narkoboy. Namun pria ini dengan angkuh menganggap jika membuat beberapa anak yatim menjual sedikit narkoboy itu tidaklah masalah. Ia pun menambahkan, karena Dojin dan Taesung masih anak-anak, maka dirinya akan menyelamatkan nyawa mereka. Meski begitu, ia akan tetap memberikan mereka hukuman yang pantas. Segera ia di sana menyuruh anak buahnya untuk memotong tendon Achilles milik para bocah brengsek ini agar mereka tidak pernah menentang orang dewasa lagi. Sontak Dojin dan Taesung di sana seketika menjadi panik dan ketakutan. Namun tiba-tiba saja seorang pria menyela dengan berkata, apakah kalian tidak malu mengacungkan senjata pada anak kecil seperti itu? Mendengar itu, Dojin dan Taesung pun langsung menoleh ke arahnya dengan ekspresi penuh kebingungan. Terlihat di sana, ternyata pria itu adalah mantan bos Dojin yang sebelumnya ada di foto kandidat yokai. Dojin dan Taesung yang tidak mengenalnya, mereka pun meminta paman itu untuk segera pergi tanpa terluka. Namun sembari berjalan maju, paman itu pun berkata bahwa menjadi tua malah membuatnya ingin ikut campur urusan orang lain. Para anggota geng yang melihatnya, mereka pun seketika tertawa meremehkan. Tanpa basa-basi, paman itu meminta mereka semua untuk melawannya. Jika tidak, maka dirinya yang akan maju. Para gangster pun menganggap jika paman itu hanyalah mengucapkan omong kosong. Namun di saat yang sama, dalam sekejap salah satu dari mereka telah mendapatkan serangan tepat di matanya. Sontak pria itu seketika berteriak keras karena merasakan yang sakit yang luar biasa. Akan tetapi dengan santainya paman itu malah menariknya
dan langsung menghantamkan lututnya ke tubuh pria itu. Sejenak si paman di sana mengajarkan Dojin dan Taesung bahwa saat menghadapi banyak lawan, jangan melihat musuh satu persatu. Anggap saja seluruh kelompok sebagai satu musuh dan hancurkan bagian terlemah dari kelompok itu terlebih dahulu. Terlihat di sana saat pria itu terhuyung mundur, si paman pun langsung menariknya dan si paman dengan brutal menginjak tangan tersebut untuk mematahkannya. Si paman menambahkan, saat menghadapi banyak lawan, kuncinya bukan mengalahkan semuanya, tapi yang paling penting adalah menghancurkan kemauan mereka untuk melawan. Melihat para anak buahnya dikalahkan dengan cara yang mengerikan, pemimpin geng pun seketika menjadi gemetaran, merasakan takut. Si paman mengingatkan, musuh tanpa kemauan untuk melawan bukan lagi musuh, tapi itu menjadi hambatan. Lalu gunakan hambatan itu untuk mengontrol dari mana musuh menyerang. Tanpa melihat arah musuh, si paman di sana pun mampu menghindari serangan musuh dengan sangat mudah. Dengan cepat ia menangkap leher pria tersebut, lalu menghantamkan kepalanya ke dinding dengan keras. Sontak pria itu pun langsung dibuat tak sadarkan diri. Sejenak paman di sana meminta mereka menebak dari mana serangan selanjutnya akan datang, dan Dojin menjawab dari sebelah kiri. Benar saja, serangan selanjutnya pun datang dari sebelah kiri, dan si paman di sana langsung bersiap untuk menyambutnya. Dengan tinju besarnya, si paman menghajar pria itu dengan sangat kuat. Setelah itu, si paman mengajak Dojin dan Taesung untuk meninjau kembali pelajaran yang baru saja ia berikan. Ia pun bertanya, saat menghadapi banyak musuh sekali lawan, mereka tidaklah perlu mengalahkannya, melainkan apa? Sembari membantu Taesung bangkit, Dojin pun menjawab bahwa hancurkan kemauan mereka untuk bertarung. Mendengar jawaban itu, si paman pun tersenyum sembari berkata, belajar sejak muda benar-benar membuatmu cepat. Setelah itu, tanpa membuang-buang waktu lagi, si paman langsung mendekat ke arah preman yang tersisa. Dengan panik, pemimpin geng itu meminta agar si paman tidak mendekat. Bahkan ia juga mengaku salah dan tidak akan menyentuh anak-anak itu lagi. Dengan senyumnya, si paman pun bertanya apakah ia serius. Jika memang begitu, maka dirinya akan mengampuni mereka semua. Pemimpin geng itu pun berterima kasih. Namun di saat yang sama, si paman melesatkan pisau miliknya ke arah pundak pria itu. Dengan tatapan yang mengerikan, si paman berkata bahwa preman sepertinya haruslah tetap diberi hukuman supaya tidak pernah menentang orang dewasa lagi. Setelah itu, si paman di sana menoleh ke arah Dojin dan Taesung sembari berkata bahwa bergerak setelah sekian lama membuatnya lapar. Karena itu, ia pun mengajak mereka pergi ke suatu tempat dan dirinya akan membelikan mereka makanan yang enak. Kemudian Shin pun kembali ke saat ini, memperlihatkan sebuah tempat makan bagus di malam hari. Terlihat Dojin kini telah berada di sana untuk menemui seseorang yang dirinya panggil ketua. Ternyata orang yang ditemuinya adalah si paman, dan ia di sana berkata bahwa dirinya sudah lama pensiun, jadi Dojin tidak perlu memanggilnya ketua lagi. Si paman mengaku jika dirinya telah mendengar tentang Taesung yang terluka. Dengan wajah murung, Dojin pun langsung membenarkannya. Si paman pun menambahkan bahwa itulah mengapa dirinya bilang jika menjadi preman akan terus-menerus menumpuk karma. Suatu hari karma itu akan kembali, dan itulah mengapa tidak ada preman yang hidup selamanya. Sejenak situasi di sana seketika menjadi hening. Lalu Dojin pun memberitahu jika bukan hanya Taesung yang terluka, tapi wanitanya juga dibawa pergi oleh bajingan-bajingan itu. Lalu tanpa basa-basi lagi, Dojin segera mengeluarkan pisau miliknya. Dengan tatapan serius, ia pun bertanya apakah ketua adalah manusia atau yokai. Dan dari situ, cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.